berbeda tuh gitu. Bahwa Indonesia bahaya. Indonesia itu akan bubar pada tahun 2030 kalau kita masih seperti gini-gini aja. Itu pidato kampanyenya Pak Prabowo di 2018 ketika akan running dalam Pilpres. Orang ribut, apa dasarnya Pak Prabowo? Apa dasarnya mengatakan 2030 bubar? Kan kita sudah punya perpres. 2045 kita sudah jadi Indonesia Emas. Pak Prabowo mengatakan, itu saya baca dari sebuah buku, judulnya Ghost Fleet, Barisan Hantu. Siapa penulis buku Ghost Fleet ini? P.W. Singer, nulis buku Ghost Fleet, Barisan Hantu. Di dalam salah satu bagian kecil, pada suatu saat kelak di tahun 2030 ada kata-kata begini: ketika Indonesia sudah tidak ada, maka negara akan dikuasai oleh artificial intelligence. Indonesia sudah tidak ada. Nah, oleh Pak Prabowo itu dilempar ke publik, lalu publik ribut. Itu buku apa? Itu ternyata buku novel intelijen. Seorang penulis tentang perang dan teknologi perang, mengamati soal intelijen, lalu dia nulis buku. Suatu saat ketika tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada dan bla 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 bla, itu jadi dasar Pak Prabowo. Pak Prabowo waktu itu diserang habis-habisan. Wah, di situ masa buku doang yang begitu kan? Tapi saudara, Pak Prabowo itu tidak sepenuhnya salah. Waktu itu saya bela. Tidak sepenuhnya salah. Kalau berdasar hitungan ilmiah, menurut PricewaterhouseCoopers dan menurut McKinsey, Indonesia itu akan menjadi Indonesia Emas dengan ciri-ciri seperti tadi. Sudah dihitung saja kita berapa dokter ahli gizi, berapa ahli jantung, berapa, sudah dihitung tahun 2045 sudah emas. Gitu. Kenapa Pak Prabowo sudah dihitung begitu kok bilang bubar? Bubar kalau Indonesia itu tidak ada penegakan hukum dan keadilan. Kalau hukum dan keadilan tidak tegak, kalau hukum dan keadilan tidak tegak, saudara, sebuah negara bubar. Ini diijmi, ini diijmi. Maka saya katakan, bagaimana dulu Nabi pernah mengeluarkan hadis yang sangat terkenal dan hampir semua kita hafal. Ketika suatu saat ada seorang bangsawan Madinah, namanya Bani Makhzum, itu aristokrat hebat, itu kaya raya, berwibawa, berpengaruh. Bani Makhzum itu punya anak perempuan cantik, tapi terserang penyakit, mengidap penyakit kleptomania, suka mencuri. Meskipun punya apa, dia kalau ada misalnya handphone jatuh itu jelek, dicuri. Ada apa di situ? Korbannya orang dicuri, karena penyakit tadi bukan mutu. Ada orang punya penyakit gitu, sehingga suatu saat tertangkap mencuri. Lalu Bani Makhzum itu datang kepada Nabi melalui putra angkat Nabi, namanya Yazid. Lalu tolong bilang ke Nabi, jangan dihukum nih anak saya, karena saya orang terkenal, malu. Apapun yang dia curi saya ganti, berapapun minta gantinya, asal jangan dihukum. Karena kalau anak saya yang kaya raya seperti ini, aristokrat pula, bangsawan terkenal, kalau anak saya dihukum, saya malu. Oleh sebab itu, tolong jangan dihukum, saya akan ganti berapapun dan bayar berapapun. Karena ada orang kayak Bani Makhzum ini, kalau ada orang besar punya uang bersalah, minta tidak dihukum. Kalau ada orang kecil bersalah, langsung dihukum. Itu yang menyebabkan negara seperti Mesir hancur, Persia hancur, Romawi hancur, Tiongkok ganti-ganti pemerintahan, Cina itu hancur karena ketidakadilan. Setiap ada dinasti, hancurnya setiap dinasti itu karena ketidakadilan. Sehingga Nabi lalu berkata, hadis yang kita hafal semua, fa'ayyamallah lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqatatu yadaha.
Demi Allah, agar negara tidak hancur, seumpama anakku Fatimah saja mencuri, saya potong juga tangannya. Agar negara tidak hancur seperti diramalkan di tahun 2030. Itu hancur. Ini yang harus kita jaga. Jadi secara moral, saudara jaga negara Indonesia ini dengan cara itu. Boleh saudara ambil keahlian apapun, belajar. Tapi juga ada dasar moral. Kita akan berlaku adil. Karena begini, Nabi Muhammad itu benar di dalam fakta sejarah. Suatu negara hancur kalau ketidakadilan muncul. Coba Majapahit, bahaya sekali, hancur. Karena apa? Ketidakadilan karena perebutan kekuasaan di antara para pangeran. Menyimpang dari ideologi. Ideologi mengatakan kita harus berlaku adil. Kok tidak berlaku adil? Karena kalau sudah disorientasi akan timbul yang kedua, namanya distrust. Distrust itu ketidakpercayaan. Wah, pemerintah apa tuh? Hakim apa tuh? Jaksa apa itu? Nggak percaya saya. Saudara, kalau sudah disorientasi lalu terjadi distrust, akan muncul yang ketiga, namanya disobedience. Disobedience. Pembangkangan. Pembangkangan itu melawan keputusan pemerintah. Saya tadi di sini nih, lewat sini. Saya duduk sama Pak Janet, duduk sama ajudan tuh ada demo di sini. Tolak eksekusi putusan pengadilan, ada demo dekat sini. Itu contoh disobedience. Kalau orang diperlakukan tidak adil, ngelawan. Tidak jelas bentuknya. Rempak, kasus rempak. Itu disobedience. Karena proses-proses yang tidak adil. Nah saudara, kalau disobedience ini dibiarkan terus, tidak saudara perbaiki, akan terjadi disintegrasi sehingga bisa saja 2030 Indonesia itu sudah tidak ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.